Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iduningsi dari Prodi PGSD IPS kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi uji non-parametrik. Yang pertama ada pengertian non-parametrik. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi distribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil. Selanjutnya ada kelebihan uji non-parametrik antara lain. Yang pertama ada tidak perlu mengetahui nilai dari populasi, karena dalam uji parametrik memerlukan nilai parametrik untuk menentukan uji parametrik yang digunakan. Yang kedua, dapat menggunakan semua jenis skala data. Dalam uji parametrik cuma bisa menggunakan skala interval atau rasio. Sedangkan uji parametrik selain bisa menggunakan interval rasio atau interval biasa, juga bisa menggunakan skala nominal dan ordinal. Yang ketiga, dapat digunakan sampel yang kecil. Dan yang keempat, sederhana dalam perhitungannya. Yang selanjutnya ada kelemahan uji non-parametrik. Jika data telah memenuhi semua syarat dalam uji parametrik, maka merupakan penghamburan data jika non-parametrik tetap dilakukan. Belum ada metode non-parametrik untuk menguji interaksi-interaksi dalam metode analisis varian. Terus yang terakhir, memerlukan tabel statistik khusus dalam menyimpan hasil analisis. Tabel tersebut tidak mudah diperoleh. Yang selanjutnya ada macam-macam uji non-parametrik. Yang pertama ada uji tanda. Uji tanda adalah uji non-parametrik yang digunakan pada situasi di mana data tidak dianggap normal atau datanya bersifat ordinal. Asumsinya adalah distribusinya bersifat binominal. Binominal artinya dua nilai. Nilai ini dilambangkan dengan tanda yaitu positif dan negatif. Yang kedua ada uji peringkat 2 sampel Wilcoxon. Wilcoxon Signet Rank Test adalah metode statika non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan perbedaan dua median. Merupakan metode statika non-parametrik alternatif untuk pretest jika populasi tidak terdistribusi normal. Data dikumpulkan berdasarkan dua sampel yang dependen. Yang selanjutnya ada uji korelasi peringkat Spearman. Metode korelasi jenjang ini dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel, di mana dua variabel itu tidak mempunyai join normal distribution dan conditional varian tidak diketahui sama. Korelasi rang dipergunakan apabila pengukuran kuantitatif secara ekstra tidak mungkin atau sulit dilakukan. Misalnya mengukur tingkat moral, tingkat kesenangan, dan tingkat motivasi. Yang selanjutnya ada uji konkordasi kendal. Uji konkordasi kendal W mempunyai uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji keselarasan terhadap penilaian yang diberikan oleh sekelompok objek terhadap atribut-atribut yang dianggap penting. Koefisien konkordasi W menguji ukuran derajat keeratan atau keselarasan hubungan di antara variabel yang diukur minimal dalam skala ordinal. Yang selanjutnya ada uji Range. Uji Range atau Range test disebut juga uji sampel rangkaian tunggal yang digunakan untuk mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil observasi melalui data sampel. Observasi terhadap data dilakukan dengan mengukur banyaknya run dalam suatu kejadian. Di sini data yang dianalisis terdiri dari serangkaian pengamatan yang dicatat berdasarkan perolehannya, dan biasanya dikategorikan dalam dua grup eksklusif. Yang selanjutnya ada uji median. Uji median adalah metode non-parametrik yang paling sederhana.
Uji median ini adalah merupakan prosedur pengujian apakah dua atau lebih populasi dari mana sampel independen diambil mempunyai median yang sama. Untuk menyederhanakannya, hanya akan dibatasi pada dua sampel saja. Sebenarnya, prosedur ini dapat digunakan dengan mudah diperluas untuk 3 sampel atau lebih. Dan yang terakhir ada uji chi-square. Uji ini hanya digunakan untuk data diskrit. Uji ini adalah uji independensi di mana suatu variabel tidak dipengaruhi atau tidak ada hubungannya dengan variabel lain. Dan juga bukan merupakan ukuran derajat hubungan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.